Kabar gembira, jadi Erick Thohir resmi mengundang Malaysia untuk menjalani matchday bersama timnas Indonesia. Ya, di sini dia menyampaikan ya, meskipun belum disampaikan secara resmi di akun beliau di Instagram ya, dan juga akun PSSI, tapi dengan pernyataan ini suatu pernyataan yang cukup bisa membuat kita pertimbangan yang sangat realistis. Karena apa? Pertama, kalau Erick Thohir maupun PSSI mengambil langkah untuk matchday bersama Malaysia yang notabene-nya Malaysia adalah tetangga kita, itu cukup relevan, guys. Ya, relevan. Karena apa? Timnas Indonesia masih ada jadwal untuk kualifikasi World Cup. Yang artinya setiap pemain ya dianjurkan untuk selalu fit untuk menjalani laga. Nah, kalau kita melakukan match day ya, yang cukup berat, katakan ya, misalkan ya Rusia vs negara-negara kuat lah. Notabene-nya para pemain kita akan kelelahan di situ. Nah, imbasnya bisa saja nanti saat kita melakoni laga kualifikasi World Cup ya, itu tidak akan maksimal lagi. Ya, karena apa? Kita hanya tersisa beberapa bulan ya. Bulan 6 kita akan melakukan lagi. Gitu loh. Jadi kalau menurut saya eh, Erick Thohir untuk ingin melakukan matchday bersama Malaysia, menurut saya cukup relevan ya. Kita di sini tidak ingin kemenangan tersendiri ya, tidak kemenangan. Tapi di sini kita bermaksud mengasah skill ya. Yang dimana kita timnas Indonesia pasti pemainnya itu tidak banyak interaksi lah dengan pemain lain. Karena kita sudah lama loh, bulan 3 dan ada jeda 3 bulan. Berarti kan ya wajar kalau kita harus mengasah skill lagi gitu loh. Agar chemistry antar pemain terbentuk. Ya meskipun di match sebelumnya kita sudah terbentuk, tapi kan kita ada jeda terlalu lama. Kuatirnya chemistry yang sudah terbentuk tadi itu ambiar. Karena apa? Tidak pernah ketemu lagi gitu loh. Maka dari itu melawan tim sekelas Malaysia menurut saya cukup relevan ya. Dan tanggapan dari para netizen Malaysia sendiri pun cukup bagus ya. Mengingat juga kita tidak pernah melawan Malaysia setelah laga AFF di tahun 2021 kemarin ya. Setelah itu ya mungkin ada match vs Malaysia tapi itu unggul bawah. Unggul 19, unggul 17 gitu. Jadi belum pernah ketemu antar senior. Jadi timnas Indonesia senior dan timnas Malaysia senior itu belum pernah. Terakhir di tahun 2021. Oke, semoga Malaysia menerima undangan ini. Undangan ini bermaksud bukan untuk kok semata-mata timnas Indonesia sudah tinggi, ingin melawan Malaysia dan diinjak-injak. Enggak, kita di sini kalau bermaksud mengundang Malaysia sebagai lawan timnas Indonesia di matchday mendatang. Tujuannya pertama itu yang saya lihat dari respon seorang Erick Thohir dan juga para pengamat sepak bola itu alasannya cukup relevan. Nomor satu, hanya ingin mengasah skill ya, dan temu kangen lah karena kita sudah lama nggak ketemu Malaysia. Bagaimana perkembangan saudara serumpun kita, jadi kita di sini fair, nggak ada sama sekali, nggak ada tujuan apa-apa ya. Kalau terrealisasi ya, ini adalah kabar yang cukup baik. Karena apa? Malaysia merupakan tetangga serumpun kita. Kalaupun nanti sepak bola dari Malaysia maju, artinya Asia Tenggara itu sudah berkembang ya. Dan untuk level sepak bola di Asia Tenggara sudah up lagi. Jadi nggak ada tuh yang namanya negara Asia Tenggara itu yang lemah dalam sepak bolanya.
Tidak, kita di sini sudah maju. Kalaupun eh, melihat perkembangan dari timnas Malaysia ini sudah baik, berarti tim di Asia Tenggara ini sudah cukup baik gitu loh. Karena apa? Yang perlu kita ketahui, Malaysia merupakan tim yang notabene-nya kuat di Asia Tenggara. Malaysia, Vietnam, Thailand itu semuanya kuat. Ya Timur Leste, Brunei itu semuanya kuat. Laos pun kuat. Tapi kita di sini berbicara tentang prestasi ya guys ya. Jadi mohon maaf untuk Brunei, mohon maaf untuk Laos ya. Saya di sini tidak bermaksud kok bagaimana-bagaimana. Tapi kita di sini berbicara tentang prestasi ya. Malaysia yang notabene-nya kuat karena dia berhasil masuk ke Asia ya. Thailand juga pernah masuk ke Asia, Vietnam masuk ke Piala Asia dan juga masuk ke kualifikasi World Cup. Dan sekarang disusul oleh Indonesia. Jadi kita lihat perkembangan nanti ya. Kalaupun Malaysia sudah bisa mengimbangi Indonesia atau bahkan bisa menang vs Indonesia, berarti notabene-nya di Asia ini sudah jauh perkembangannya, level up. Ya semoga aja lah. Asia Tenggara, timnya semua di Asia Tenggara ini tidak ada lagi yang bisa dianggap remeh oleh tim luar ya. Karena di sini Malaysia vs Indonesia akan segera dilakukan, direalisasi. Dan artinya kalaupun Malaysia dan Indonesia bisa memberikan perlawanan, itu artinya kedua tim ini sudah level up. Dan saya pastikan di Asia Tenggara itu semua akan level up ya. Karena apa? Persaingan antar tim nanti jikalau ada AFF, kalau nggak salah di bulan Oktober ya, kalau nggak salah, tapi saya belum paham juga. Kita lihat nanti ya, semoga ya negara Asia Tenggara ini semuanya bisa apa ya, jauh berbicara lagi lah ya. Jadi jangan sampai kok kita negara Asia Tenggara dianggap wah negara Asia Tenggara kok lemah. Nah, jangan sampai ya. Jadi kita buktikan sekarang sekarang ya. Ya dari hal kecil dulu mungkin kita vs negara Asia Tenggara sendiri, lalu nanti vs negara-negara luar ya. Indonesia kan pernah, Thailand, Vietnam pernah, Malaysia pernah. Tinggal ya tim-tim yang notabene-nya belum lah, belum layak gitu loh. Ya kita doakan aja semoga seluruh tim ya tidak terkecuali. Baik Brunei, Timor Leste, Laos, semuanya. Kamboja, semuanya level up. Yes. Pokoknya sepak bola Asia Tenggara ini jangan sampai ada mafia bola ya. Kalau kita berbicara mafia bola, saya sebagai warga negara Indonesia kecewa ya asli. Kalau kita berbicara mafia bola, parah, parah, parah. Oke, segitu aja video saya kali ini. Saya berharap, sangat berharap, semoga timnas Indonesia dan juga timnas Malaysia nantinya di matchday mendatang, semoga cepat-cepat terrealisasi. Karena apa? Saya warga Indonesia sangat menantikan laga itu kembali. Karena apa? Kita juga sudah terlalu lama tidak vs negara serumpun, vs Malaysia, tetangga kita lah. Dan ya semoga aja lah, semoga terrealisasi. See you next time, man.